Oke, selamat pagi semuanya. Nah, kali ini kita kembali dengan video ini untuk melakukan pembahasan mengenai soal yang telah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Nah, kita langsung saja mengerjakannya. Yang nomor 1, di sini kalian akan diminta untuk membuat diagram batang dari sebuah tabel yang sudah ada. Yang pertama yang harus kamu tentukan sebenarnya dalam melakukan untuk membuat diagram batang dari sebuah tabel, kamu harus tentukan dulu mana variabel bebasnya, mana variabel terikat gitu. Untuk variabel bebas itu akan kamu buat di sumbu Y, sedangkan untuk variabel terikat itu kamu akan buat sebagai sumbu X. Yang mana saja yang menjadi variabel di sini, yaitu yaitu untuk jumlah dalam hal ini adalah jumlah guru ya. Kemudian tentang tingkat pendidikan. Nah, yang mana ini di X, yang mana di Y, atau yang mana yang bebas, mana yang terikat gitu. Kalau yang bebas itu artinya yang dia fleksibel gitu, bisa kita ubah-ubah angkanya. Jadi kalau yang dikatakan variabel terikat itu berarti dia variabel yang sudah menjadi ketentuan mutlak, tidak bisa kita ubah-ubah lagi gitu. Jadi dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan inilah yang sebagai variabel terikatnya, sedangkan jumlah gurunya sebagai variabel bebas. Jadi, di sini bisa kamu tuliskan ini tadi kan menjadi variabel bebas itu jumlah gurunya, karena kan artinya jumlah gurunya itu kan bisa kita ubah, bisa menjadi yang 8 kan, ini kan 6 dan 2 itu kan bisa antara 1 dan 7 kan begitu nih, atau 5 dan 3 bisa-bisa aja. Nah, itu yang menjadi variabel bebas, sedangkan variabel terikatnya itu apa? Yaitu tingkat pendidikan. Oke, kita tulis tingkat pendidikan. Nah, kalau untuk tingkat pendidikannya ini kan jelas tidak bisa kita ubah. Kalau D3 kita mau ubah apa lagi? Kan begitu. Nah, makanya itulah menjadi variabel yang terikat. Seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk tingkat pendidikan itu kan ada 3. Ada D3, kemudian di sini kita buat S1, kemudian di sini adalah S2. Setelah itu untuk jumlah guru yang akan kita buat nanti yang mana di sini? Bukan yang kita masukkan ke tabel, bukan yang 8, 16, 6, bukan, tapi yang ini. Ini yang akan kita buat. Oke. Jadi kita tentukan dulu kalau misalkan di sini 0, yang paling tinggi itu kan apa? 30 ya. 30. Jadi mungkin di tengah-tengah ini adalah 15, di tengah-tengahnya ini kita ambil 8, ini 4, ini 2. Oke, gitu aja kira-kira batas-batasannya yang bisa kita buat ya. Itu sudah sangat membantu nanti untuk membuatnya. Jadi langsung aja yang D3 itu laki-laki ada 6 berarti kira-kira di sini. Ini kan untuk D3 kan masing-masing ada 2 gitu. Berarti 6 itu di sini. Kira-kira ya. Nih, kemudian perempuan itu 2. Nah, ini dia. Sudah, boleh. Yang laki-laki itu kita arsir aja. Begini. Itu tandanya untuk yang laki-laki. Jadi kita buat di sini. Kita buat tandanya di sini. Kalau seperti ini artinya laki-laki. Oke.
Kalau yang polos itu untuk yang perempuan. Oke. Kemudian kita lanjut yang untuk S1. S1 ini untuk yang laki-laki ada 16. Ini kan 15, berarti kalau 16 kira-kira naik sedikit lah ya. Ini untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan 30. Berarti maksimal ya. Ini ibu karena tidak pakai penggaris ya. Kalian kalau di catatannya tolong yang rapi. Oke. Itu untuk perempuan. Sedangkan untuk S2 yang laki-laki 2. Ini laki-laki. Kemudian yang perempuan ada 4. Ini kira-kira dia 4. Oke. Nah, beginilah kira-kira gambaran dari diagram batangnya ya. Yang laki-laki itu yang diarsir, yang perempuan itu yang polos yang tidak kena arsir. Udah begitu aja. Masih mengerti lah ya. Gampang, hanya kadang kan bingung menentukan di mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya, artinya mana yang menjadi di sumbu X, mana yang menjadi di sumbu Y. Oke, kalau sudah begitu boleh kita lanjut ke yang nomor 2. Di sini ada sebuah tabel, yaitu data lulusan SMKY yang bekerja sesuai dengan bidangnya dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Buatlah diagram garisnya. Oke, ini diagram garis. Nah, sekarang kita tentukan dulu kira-kira untuk sumbu X-nya itu atau variabel terikatnya yang mana. Variabel terikatnya yang tidak bisa kita ubah-ubah lagi adalah yang tahun ya. Maka di sini ini tahun. Kemudian ini kan variabelnya ada 2, tahun dan banyak siswa. Berarti boleh di sini kamu buat banyak siswa atau boleh juga banyak lulusan. Karena kita di sini berbicara lulusan kan begitu. Nah, udah. Setelah itu kamu tulis dulu di sini dari tahun 2005. Dari tahun 2005 2006 7 2008 2009. Oke, untuk menuliskan antara dari 2005 ke 2006 biasakan menuliskannya dengan jarak yang sama ya. Jangan antara 2005 ke 2006, misalnya kalau di buku petak itu 3 kotak. Dari 2006 ke 2007 itu ada 5 kotak. Jangan begitu. Karena ini kan memang jaraknya sama kan, 1 tahun aja. Jadi kamu juga harus membuat perbandingannya sama. Kemudian kalau untuk jumlah lulusan ini mulai dari 80 ya. Oke, artinya paling tinggi di sini berapa? Kalau di sini 200, maka di tengah-tengah itu berarti kan artinya kalau dari 0, ini 0, ini 200, maka di sini di tengah-tengahnya 100. Kemudian di sini bisa kita buat tengah-tengahnya ini adalah 150, ini 50. Nah, itu aja kayaknya sudah cukup membantu. Oke, berarti bisa kita tuliskan aja. Kalau untuk 2005 itu berapa? 80. 80 itu antara 100 dan 50. Kira-kira di tengah inilah ya. Ini. Kamu tulis seperti ini. Kemudian 2006 itu 100.
2006 100 tadi ini oke, supaya agak rapi sedikit ya. Ini 2006 100, 2007 160, kira-kira di atasnya inilah. Ini 2007 nih, kemudian 2008 120, berarti pertengahan di sini. Oke, kemudian yang terakhir 2009 itu 200 ya, paling tinggi. Nih. Nah, sudah ketemu titik-titiknya. Kalau sudah begini, ini kita saling hubungkan. Buat aja yang ini. Berarti diagram garisnya ini, kemudian ke tahun 2007 ke sini. Oke, baru turun, kemudian naik lagi. Nah, seperti ini ya. Kamu tetap mengikuti untuk membuat garisnya itu tetap sesuai tahunnya, urutannya. Jangan kamu buat begini. Ada yang membuat begini, saya lihat. Ini seperti ini ke sini, karena mungkin ini dia lihat yang paling mendekati seperti ini, kemudian begini baru ke sini. Nah, itu salah. Tidak bisa begitu, ya. Kamu tetap mengikuti sesuai dengan tahunnya, berurutan sesuai dengan variabel tetapnya. Oke, itu untuk yang nomor 2. Di situ yang banyak salah, ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke yang nomor 3. Yang nomor 3 ini membuat diagram lingkaran. Ingat lagi kemarin kalau kita ingin membuat diagram lingkaran, kita selesaikan dulu data dari tabel yang ada supaya bisa kita ganti, kita ubah ke diagram lingkarannya begitu. Artinya tidak bisa langsung yang 18 ini, yang sepak bola, kita langsung memasukkan ke diagram lingkaran, tidak bisa begitu. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, di sini kan ada olahraga favorit, variabelnya, kemudian variabel banyak siswa. Di sini kamu harus cari dulu terlebih dahulu jumlah siswanya berapa. Nah, kalau kamu hitung, ini jumlahnya ini 18 tambah 20 itu kan 30, 6 tambah 4 10, ini tambah 5. Oke, berarti 45 ya. 45. Jadi jumlahnya tadi 45. Jadi kita selesaikan dulu. Kita tuliskan begini. Diagram lingkaran dari data tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sepak bola. Ingat lagi pelajaran yang sebelumnya, contoh yang sudah Ibu berikan. Berarti kamu tuliskan di sini perbandingannya, di sini kan 18 per jumlah seluruhnya berapa? 45 dikali 360 derajat, karena satu lingkaran ini kan 360 derajat. Jadi supaya kita tahu perbandingannya, yang 18 itu di dalam lingkaran ini nanti berapa derajat, kita tuliskan seperti ini. 18
Ini yang sepak bolanya, kemudian 45 itu jumlah, dikali 360 derajat. Oke, silakan kamu hitung, tapi ini hasilnya adalah 144 derajat. Kemudian bola basket. Bola basket ini 6 per 45 kali 360 derajat. Hasilnya ini kalau kamu hitung itu adalah 48 derajat. Kemudian tenis itu 12 per 45 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 96 derajat. Kemudian untuk renang itu 4 per 45 kali 360 derajat sama dengan 32 derajat. Dan yang terakhir itu adalah volley. Di sini ada 5 per 45 dikali 360 derajat, maka itu kira-kira 40 derajat. Nah, ini kan semuanya kan sudah kita peroleh besarannya berapa, besaran sudutnya nanti berapa. Sekarang kita membuatnya ke lingkarannya, ke diagram lingkarannya. Ini ibu tidak memakai busur derajat ya, tapi karena keterbatasan aja sebenarnya. Kalau kalian di buku catatan sebenarnya harus bisa membuatnya pakai busur derajat. Yang pertama, kalau memakai busur derajat nih, kamu tentukan dulu titik pusatnya di mana. Kemudian ambil jari-jarinya. Oke, kira-kira begini. Ini jari-jari lingkarannya toh. Nah, setelah itu tuliskan yang pertama, kamu hitung dari sini. Yang pertama kalau ingin kamu buat sepak bola, dari sini kamu tentukan 144 derajat itu kira-kira di mana. Gitu. 140 derajat dari sini nanti ke sini kan. Itu 140 derajatnya. Oke. Nah. Jadi bisa ibu buat di sini. Ini kan 180. Oke. Berarti 180. Ini kan masing-masing 90 nih. 90. Ini 90. Kalau ini dibagi, ini kan 90 juga. Kalau dibagi berarti ini 45, ini 45. 90 ditambah 45 itu adalah 135. Berarti harus lebih dari sini. Ini masih 135, dari sini ke sini masih 135. Yang diminta 144. Oke. Jadi kira-kira kira-kira 144 itu di sini. Oke. Nih. Ini kita hapus saja. Nah, ini dia untuk yang sepak bola. Ini buat sepak bola. Sekarang kita masuk ke bola basket. Bola basket itu adalah 48 derajat. Nah, kamu hitung lagi dari sini. Kamu titik awalmu di sini. Dari garis ini 48 derajat. Sudah 48 derajat, kira-kira kemana dia 48 derajatnya? Pasti kan ke sini nih. Nih. Jadi bisa kita tuliskan 48. Ini kira-kira sini lah ya.
Jadi tetap dari titik pusat ini. Oke. Kita ulang lagi. Nah, misalnya begini. Nah, ini berarti ini 48 derajat bola basket. Nah, dari bola basket ini ke tenis. Tenis kita anggap di sini yang paling besar apa sekarang? Oh, tenis kan 96 derajat di sini. Nah, ini bisa langsung kita ubah aja. Kalau ini kan 90 nih. Berarti kan kalau 96 kira-kira dia di sini. Nih. Maaf. Kita buat aja kalau di sini tenis. Nah, ini tenis. Berarti yang belum kita buat dua lagi kan? Renang dengan volley. Renang dengan volley. Antara 32 dengan 40 itu kan hampir sama. Oke. Berarti bisa kita buat seperti ini. Nih. Ini kita bagi dua tapi satu lebih dominan. Nah, yang lebih besar ini di volley. Ini di volley. Kemudian yang terakhir itu adalah di renang. Oke, beres. Sudah ya? Saya harap masih mengerti. Jadi kalau untuk membuat sebuah diagram lingkaran itu tentukan dulu diagram lingkaran dari datanya, artinya ukurannya, besarnya, besaran derajatnya berapa. Setelah itu pakai busur derajat, kamu gambarkan ke lingkarannya. Seperti itu. Oke, yang terakhir untuk yang nomor 4. Di sini yang nomor 4 dia sudah ada diagram lingkarannya gitu. Tapi yang ditanya di sini jumlah siswanya khusus untuk yang banyak orang tuanya sebagai wira swasta. Nah, kalau mengerjakan ini kan di sini dia bentuk persen, bukan bentuk derajat gitu. Jadi kalau bentuk persen, artinya satu lingkaran ini dia itu harus 100%. Kalau dalam dia pakai derajat, dia harus satu lingkaran itu harus 360 derajat. Jadi tergantung soal. Kalau sudah kamu lihat nih, misalkan kadang dalam sebuah soal itu ini bisa dihapus. Misalkan ini dihapus nih yang menganggur. Misalnya ini tidak ada toh. Nah, dalam soalnya tetap ini, tapi yang di ini yang persenannya menganggur itu tidak tahu gitu. Atau misalkan dibuat begini. Coba kita kembalikan ya. Nah, yang ini yang ditanya tetap jumlah dari banyak siswa yang orang tuanya wira swasta gitu. Di sini persenannya sudah ada. Ini ada yang 35, ada 15, ada 10%. Nah, kita terus bertanya, terus wira swasta berapa persen? Nah, itu jangan bingung. Kan satu lingkaran ini kan harus 100%. Berarti 35 tambah 15 sudah berapa? Itu sudah 50. 50 tambah 10, 60. 35 tambah 15 tambah 10 itu kan sudah 60. Sementara kan kalau satu lingkaran penuh itu harus 100. Berarti tambah berapa supaya 100? Tambah 40. Maka ini adalah 40%. Seperti itu. Kalau dalam soalnya tidak diketahui ya. Nah, cuman dalam soal kita ini sudah diketahui. Jadi kita tinggal mencari jumlahnya. Jadi kalau ingin mencari jumlahnya berapa, maka kamu buat begini. Untuk yang wira swasta, itu berapa persen? 40%. Persen itu artinya per 100. Kali di sini kamu kalikan dengan, karena keseluruhannya dia berapa persen? Adalah 100%.
sebenarnya. Nah, jadi yang di sini kamu kalikan adalah dengan jumlahnya, dengan jumlah siswa. Jumlah siswanya berapa orang? 40 orang. Jumlah siswa keseluruhan ya ini maksudnya. Kan yang diminta jumlah siswa yang yang orang tuanya wira swasta. Sementara jumlah siswamu berapa? 40. Maka kamu tulis kali 40. Maka kamu kerjakan, ini bisa kamu eliminasi. 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, jadi jumlah orang tua siswa yang orang tuanya berwira swasta adalah 16 orang. Kalau yang ditanya misalkan yang PNS, misalkan ya, kalau PNS, maka kamu buat 35, karena di sini 35%, berarti 35 per 100 dikali 40. Maka ini kamu eliminasi 35 dikali 40. 35 kali 4 itu ini 20, kemudian 3 kali 4 12 tambah 2 140 per 10 sama dengan 14 orang ya. Oke, ya, kira-kira seperti itu. Ya. Udah itu aja untuk pembahasan soalnya. Kalau masih ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan. Ini semuanya tolong kamu pindahkan lagi ke buku catatanmu dengan jawaban yang benar, dengan tulisan yang rapi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi.